sekitarnya ini, panorama yang begitu indahnya ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita syukuri bosku. Itu juga hidup ini jangan melulu kita bersyukur itu kalau ada uang, kalau ada rezeki yang besar, jangan begitu. Kita bisa melihat udara segar, bisa ngobrol, mata kita bisa melihat, itu kan yang tidak bernilai harganya. Jadi apa yang kita banggakan? Jangan kami hanyalah uang ada. Nikmatnya hanyalah ada uang. Saya tahu meskipun tidak munafik, setiap manusia butuh uang. Buaya uang seperti apa? Dihasilkan melalui apa? Pekerjaan halal, dihasilkan dengan cara haram. Kita harus bisa memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang benar. Tidak selamanya kita ini hidup berlimun. Kita ngobrol saat ini, bicara saat ini, tidak ada yang bisa memastikan apakah kita bisa melihat matahari terbit di esok pagi. Lihat tetangga kita kemarin ngobrol dengan kita, bercanda ria, ngobrol bersama. Ada kabar berita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi apa benar? Setelah kematian itu ada kehidupan lagi Mulaga? Ada kehidupan lagi Mulaga. Itu menurut logika dari pandangan manusia. Tapi bagi orang-orang yang beriman meskipun kita harus percaya setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan di akhirat, ada timbangannya, ada balasannya. Sebelum kita terlahir ke alam dunia, kita ada di rahim ini. Baru kita melihat dunia. Di alam kubur, di alam barzah. Jadi semuanya perbuatan kita yang di dunia ada timbangannya, ada balasannya meskipun apabila kita baik di dunia, insya Allah balasannya akan baik juga di akhirat. Pun sebaliknya, kalau kita sering melakukan syirik, selalu berbuat kejahatan dan kezaliman, balasannya pun ada di alam akhirat meskipun. Tapi saya tidak percaya Bung Aga. Saya mau bertobat tetapi saya tidak percaya Bung Aga. Nah, banyak sekali tantangannya, banyak sekali ujiannya. Jadi untuk mempercayai semua itu kita harus menggunakan akal dan pikiran. Apa meskipun yang kita cari-cari selama ini? Saya perhatikan meskipun mudah mencari uang dengan cara kejahatan, dengan cara yang haram, tapi tidak barokah, bukan? Tidak halal, karena itu semua tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun. Benar kata kau Bung Aga. Tapi kami mencari uang dengan begitulah Bung Aga, tidak bisa dengan yang lain Bung Aga. Meskipun, ya, memang benar meskipun. Telah saya katakan dengan meskipun. Kenapa setan laknatullah diusir dari surganya? Karena dia merasa dialah makhluk yang paling sempurna. Dia merasa terbuat dari api. Setelah Nabi Adam alaihissalam diciptakan, dia iri, dia dengki. Ya Allah, saya tercipta dari api, sedangkan Nabi Adam alaihissalam terbuat dari tanah. Saya lebih sempurna. Keluar dirimu iblis, kata Allah. Karena kesombongan dan rasa iri dan dengki dalam hatinya, sehingga iblis berjanji sampai hari kiamat tiba akan terus menggoda merayu hamba-hamba ataupun umat-umatnya Nabi Muhammad SAW ini. Ingin dibawa kemana? Ingin dibawa ke neraka jahanam. Tidak mungkin ada surga dan neraka. Bukankah surga itu di harta Bung Aga? Itu menurut pandangan logika kasat mata manusia. Tapi sekali lagi, bagi orang-orang yang beriman, dia harus mempercayai bahwa adanya siksa kubur, bahwa adanya surga dan neraka. Kita harus percaya dengan apa yang firman Allah. Bagaimana keindahan surga itu Bung Aga? Keindahan surga itu tidak bisa dibayangkan. Tidak ada duanya keindahan di dunia fana ini.
Apakah seindah banyak uang di dunia ini, Bung Laga? Tidak bisa dibayangkan dengan pandangan logika manusia. Tidak mungkin, Bung Laga, bisa menjadi surga kalau tidak ada uang. Masa hidup di surga? Itulah. Karena dalam hati kita telah bersemayam syaitan laknatullah meskipun dia terus menari-nari, dia terus berkuatan kita, dia terus menggoda kita, seolah-olah kita ini hidup ini kalau ada harta benda kita tidak mau mati meskipun kaya kita, uang berlimpah, emas intan berlian kita punya, istri cantik memikat, rumah bertingkat-tingkat, apa kita mau mati? Seharusnya di saat kita punya harta kita banyak dengan cara yang halal kita peroleh, di saat itulah kita pergunakan untuk bersedekah, membantu orang-orang yatim piatu, membantu orang-orang jompo. Kalau kita tidak salah gunakan, insya Allah harta tersebut akan membawa kita ke surga. Ya sudah, kita jalan sebentar. Ini jalan. Nah, ini Bos Gimun. Jadi saya meminta kepada Bos Gimun, ajak anak buahmu untuk kembali ke jalan kebenaran, tinggalkan dunia hitam. Janganlah kita di saat kita gagah, jaya, hebat, jagoan, tidak ada orang sakti, tidak ada orang hebat di dunia ini, Bos Gimun. Tapi buktinya saya sakti, Bung Laga. Iya, itu menurutmu. Tapi percayalah, di atas langit masih ada langit, Bos Gimun. Dulu, ini sejarah, ya, sejarah. Semua preman-preman yang begitu brutal arogannya dari zaman A, ya, mengapa bisa ditaubatkan dengan Bari Lampung? Yang pertama, karena rasa kesabarannya. Yang kedua, tidak ada yang namanya ilmu hitam bisa mengalahkan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maksud ulama seperti ini. Jangan kita ubud dunia, mencintai dunia tapi melupakan akhirat. Jangan kita mudah terpukau. Dunia ini hanya sementara waktu, fata morgana, ilusi belaka, tidak hakiki, tidak abadi. Apalagi saat ini, zaman saat ini tidak zaman dulu yang umur manusia masih ratusan tahun ke atas. Paling banter 50, 60, 70 tahun dia sudah gagah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW wafat pada usia 63 tahun. Nah, kalau kita sia-siakan umur kita, alangkah meruginya kita, meskipun rugi besar. Tapi saya tidak mau hidup miskin, Bung Laga. Saya tidak bisa hidup miskin. Tidak masalah, meskipun kita miskin harta asal kaya hati, tidak ada masalah. Hidup akan terhina, Bung Laga. Di pandangan manusia, tapi di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah keiman dan ketakwaan. Itu yang dipandang. Tidak masalah kita kere di dunia, miskin, sengsara, rakyat jelata, tidak ada masalah di pandangan manusia. Jauh sebelum kita terlahir ke dunia, telah Bung Laga katakan, telah tertulis dalam papan tulis Allah Mahfuz di sorga tentang jodoh kita, tentang rezeki kita, tentang kematian kita, umur berapa kita harus wafat. Mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Tapi untuk anak-anak buahku dan termasuk saya sendiri, Bung Laga, tidak ada yang bisa sholat, Bung Laga. Semua butuh proses, meskipun tidak semudah itu, butuh proses. Yang penting tanamkan dalam hati kita, tekadkan bulat-bulat, saya harus berubah, saya harus tinggalkan dunia hitam yang bergelimang dengan lumpur-lumpur dosa yang hina dina. Saya dulu seperti itu, meskipun saya ngaku tobat, merengek-rengek di hadapan Bari Lampung, agar Bari Lampung bisa mengampuni saya, agar saya bisa menipu beliau. Tapi balasnya alhamdulillahirabbil alamin. Sabar, sabar, dan sabar.
Karena setiap permasalahan, setiap konflik pasti ada jalan keluarnya. Sebenarnya hati kami sudah tergerak, Bung Laga. Ya, Melihat kemuliaan hati Bang Rey. iya benar. Kami yang begitu jahatnya kepada dia. Tetapi dia membalas kami dengan kebaikan, Bung Laga. Nah itulah. Hati kami sebenarnya sudah tersentuh di sana, Bung Laga. Meskipun iya benar. Jadi pada zaman Nabi Allah Nabi Muhammad SAW pernah diceritakan pada suatu hari malaikat Jibril pernah datang ke baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, isma sita fa innaka mayyit wa bi masita fa innaka mufarid wa bi masita fa innaka mujid. Ya Muhammad, cintailah apa yang kamu cintai di dunia ini. Tapi ingat, semua yang kamu cintai, harta benda, kekuasaan, derajat, pangkat, semua itu akan meninggalkanmu dan semua itu kita akan mati. Berbuatlah sekendak hatimu di dunia ini. Tapi ingat, hidup tidak selamanya. Berarti nasihat-nasihat sang malaikat Jibril adalah untuk nasihat-nasihat umatnya Nabi Agung Muhammad SAW juga. Itu sebuah pedoman, sebuah cermin dan falsafah yang harus kita gunakan dengan akal dan pikiran. Kau berbicara memang ada benarnya, Bung Laga. Saya Hatiku sudah tersentuh, saya Bung Laga. merasa saya bukan orang benar. Saya pun sama, pernah menjadi sampah masyarakat, dipandang sebelah mata ya karena kesalahan kita, karena ulah kita. Tetapi kami ini, Bung Laga, mau bertaubat ini tidak bisa, Bung Laga. Belajarlah, sama-sama kita belajar. Bisa dengan Kirambar, bisa dengan Bang Rio, bisa dengan tim-tim spiritual bareng lain-lain, karena banyak tim spiritualnya. Dan alhamdulillah semua tim spiritual Bang Lampung ini punya masa lalu yang kelam, hitam. Bukan orang baik semua. Bagaimana caranya nanti, Bung Laga? Kami dituntun atau bagaimana, Bung Laga? Saya akan ajak rekan-rekan untuk sama-sama kita belajar, mengaji dan mengkaji diri. Apakah walaupun subscriber tidak memaafkan kami kalau kami bertobat, apakah masih kami dimaafkan? Tugas kita selaku manusia meminta maaf. Masalah dimaafkan atau tidak, kewajiban kita telah terlaksana. Bu ya masa iya. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Ghafur, Maha Penerima taubat. Kita selaku manusia tidak mau saling memaafkan meskipun Sebenarnya kami sudah siap, Bung Laga, menerima konsekuensinya. Kami akan menyebur ke laut itu, Bung Laga. Ya sudah siap segalanya. Kami sudah siap, Bung Laga. Tapi kami hanya mau mohon maaf untuk subscriber. Maafkan kami. Kalau masalah perjanjian itu kami akan tepati. Kami akan loncat, Bung Laga. Tetapi Ada. sisa usia Iya, benar. kami ini, Bung Laga, kami mohon maaf, Bung Laga, kepada subscriber, Bung Laga. Berarti ada sekedar masukan dari Bung Laga. Ajalah anak buahmu kalau bisa nanti malam. Nanti malam insya Allah pada Lampung ada di Padepokan. Beliau akan siap, pintu terbuka dengan lapang dada menerima kedatangan kalian semua. Insya Allah. Semisal juga beliau sibuk punya aktivitas, kami pun akan siap melalui mandat dan perintah dari Lampung untuk kita ngobrol bersama-sama. Meskipun kami belum dimaafkan oleh subscriber, Bung Laga. Meskipun jangan takut kepada manusia, tapi takutlah atas siksaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu takut. Sebenarnya hati kami sudah tergerak, Bung Laga. Di sisa umur kami ini, sebelum kami meloncat ke laut, Bung Laga, kami benar-benar bersungguh ingin bertobat, Bung Laga. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan sebuah kata-kata manis yang ada di bibirmu sama halnya manis yang ada di hatimu. Benar, Bung Laga. Tetapi kami masih berpikir, Bung Laga, kami belum bisa, Bung Laga.
bagaimana caranya Bung Laga, cara bertobat itu Bung Laga. Tetapi di hati kami untuk bertobat itu sudah ada Bung Laga. Kita belajar, banyak belajar itu. Yang pertama itu belajar kita ini menyesal. Kita qanaah, menerima apa adanya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kita bisa belajar tata tertib, mengambil air wudhu yang benar, tata tertib sholat. Bung Laga. Padahal sudah lepas semua Bung Laga. Ini begitu panasnya terik matahari, bagaimana? Kembali Bung Laga. Kita kembali pokok saja. Mari Bismillah. Ayo men. Bagaimana tadi Bung Laga? Iya. Dilanjutkan pembicaraan itu tadi Bung Laga. Iya, banyak sekali yang perlu kita pelajari. Yang pertama, dalam hati kita dulu. Tekadkan bulat, tanamkan niat yang sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi, halangan, rintangan, cobaan, aral, kerikil-kerikil tajam dan onak dan duri harus kita terjang. Mudah-mudahan semua itu akan bisa membuahkan hasil yang baik dengan kita sungguh-sungguh bertobat. Meskipun kita bukan manusia sempurna. Manusia ini tempatnya lalai, hilap, lupa dan dosa. Ya, kita duduk sini, teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, tidak, ini ada sini. Sahabat-sahabat semua, alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan apa yang dikatakan muslimun ini memang sama halnya di bibir dan di hatinya sama. Taubat nasuha, menyesali segala perbuatan-perbuatan yang selama ini keliru, telah sesat, telah disimpang jalan. Dan dalam arti kata, masalah para sesrai bersahabat daripada Lampung ini nanti memaafkan atau tidaknya Bos Gimun ini terserah pada sahabat-sahabat semua. Tapi mudah-mudahan kita manusia dengan manusia, tugas kita saling memaafkan. Karena yang berhak mengampuni atau tidaknya itu adalah Sang Khalik, Sang Pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Manusia tempatnya hilap, lalai, lupa dan dosa. Tapi apakah kita terus dan selalu menumpuk dosa-dosa kecil tersebut menjadi dosa-dosa besar? Kita harus belajar bagaimana mengaji dan mengkaji diri. Mudah-mudahan kita doakan saja, karena Muslimun punya rencana nanti malam akan mengajak anak buahnya bersama-sama ke Padepokan Lampung yang satunya, karena Padepokan Lampung punya dua, sahabat-sahabat semua. Ada yang sebelah utara, ada yang sebelah selatan. Jadi insya Allah beliau ada di tempat, beliau bisa juga memberikan petua-petua dan nasihat kepada Gimun beserta anak buahnya ini. Subhanallah. Nah, Mas Gimun, jadi jangan sungkan dan malu kalau ada yang masih mengganjal, yang perlu dipertanyakan. Sebatas kemampuan Bulaga akan jawab. Karena Bulaga juga bukanlah orang pintar, bukanlah orang yang jebolan pesantren. Belajar hanya dengan ustadz biasa, hanya dengan ortodok. Yang penting kita niat nawa itu sungguh-sungguh ingin tobat. Ini Bung Laga. Ini seperti Ferdi anak Bung Laga kan? Ya, iya benar. Dia juga sudah punya rasa untuk bertobat, tetapi dia malu Bung Laga karena dia kemarin sudah tobat kembali lagi. Iya. Dia malu Bung Laga untuk menunjukkan tobatnya Bung Laga, padahal dia pengen sekali bertobat ini. Dan itu yang menghalang-halangi dia untuk bertobat saat ini Bung Laga. Kenapa justru malu, Gimun? Iya. Makanya walaupun saya pernah difitnah, harta benda habis oleh Ferdi, pakaian dibakar oleh Ferdi, sampai pernah diinjak, ditarik-tarik, saya tidak sakit. Saya hanya kecewa
ternyata saya selaku orang tua, ayah kandung dari Ferdi, belum mampu mengajak Ferdi kembali ke jalan kebenaran. Padahal Bulaga ini menjadi sosok seorang ayah yang benar. Walaupun Bulaga belumlah orang baik, kita sama-sama bukan orang benar, tapi kita belajar untuk menuju kebaikan. Kami ini walaupun ini kumpul sudah ada Bulaga, Iya. pembicaraan ingin bertobat Sudah mufakat. sudah ada Bulaga. Tetapi yang membuat berat itu Bulaga, Ferdi dan Barat ini Bulaga, Nah, karena mereka sudah pernah bertobat dan kembali lagi. Nah mereka ini malu sekarang ini bertobat karena takut dibilang mereka bohong. kenapa justru malu? Itu sampai saat ini yang membuat saya bingung itu Bung Laga. Iya. Untuk membujuk mereka ini malu untuk mengungkapkan tobat mereka karena mereka sudah malu dengan perbuatan mereka tadi Bung Laga. Ya, tidak usah justru malu. Justru haruslah banyak-banyak kita beristighfar, karena dengan insya Allah dengan istighfar kita akan mengikis segala dosa-dosa kita, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, baik yang terlihat tampak maupun yang tidak tampak.